Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam norma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Baik, untuk memulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari berkah. Berdoa mulai. Selesai. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, setelah kalian melakukan pembelajaran, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan hukum dalam mewujudkan keadilan dengan benar. Kemudian yang kedua, memahami keberadaan sistem hukum di Indonesia dengan benar. Kita masuk ke pengertian hukum. Yang pertama, menurut para ahli, yaitu S.M. Amiri, hukum merupakan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Adapun menurut Tirta Amijaya, hukum merupakan semua aturan yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup. Jadi, dari beberapa ahli kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib dalam suatu masyarakat. Adapun unsur-unsur hukum ada 4, yaitu peraturan mengenai tingkah laku masyarakat, diadakan oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Fungsi hukum. Kita sebagai warga negara harus taat pada hukum dan berkewajiban untuk menjunjung tinggi serta menegakkan hukum. Hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai banyak fungsi, yaitu memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian. Yang ketiga, menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. Yang keempat, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan hukum antara lain mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, menjaga kepentingan setiap manusia, menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Artinya, apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum ada 2, yaitu sumber hukum material atau material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah Indonesia. Hukum ternyata tidak hanya penting bagi seorang ahli hukum saja, tetapi juga penting bagi seorang ahli sejarah, seorang ahli filosofi, seorang ahli sosiologi, seorang ahli ekonomi, dan seorang ahli agama. Lanjut ke sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan bentuk-bentuk perwujudan dari sebuah hukum. Bentuk-bentuk ini menyatakan kepada kita tentang adanya, isinya, serta berlakunya perundang-undangan hukum yang bersangkutan. Sumber-sumber hukum formal yaitu ada undang-undang, ada kebiasaan dan adat, kemudian traktat,
jurisprudensi, dan doktrin. Kita semua tahu ya, undang-undang adalah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lanjut ke hukum dan maksud saya kebiasaan dan adat. Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang meskipun tidak ditentukan oleh badan pembuat peraturan perundang-undangan, namun ditaati juga, sebab orang yakin bahwa kaidah-kaidah itu merupakan hukum. Sedangkan hukum adat adalah tata hukum Indonesia yang bersumber pada adat istiadat. Tidak semua adat merupakan hukum. Agar kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh dua faktor, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya, yaitu masyarakat. Yang kedua, keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan yang berkepentingan. Maksudnya, adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat. Kita lanjut ke traktat. Traktat adalah merupakan perjanjian antar negara. Traktat ada beberapa macam, yaitu traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan antara dua negara. Traktat multilateral, yaitu traktat yang diadakan antara lebih dari dua negara. Traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya. Lanjut ke jurisprudensi, artinya keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim untuk memutuskan suatu perkara.
yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Menurut waktu berlakunya, nah ini ada ius constitutum, yaitu hukum positif, artinya hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ada lagi hukum ius constituendum, artinya hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lanjut ke hukum asasi, artinya hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Menurut cara mempertahankannya ada hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum dibagi ada yang memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan-peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum menurut wujudnya ini dibagi dua, yaitu objektif dan subjektif. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Artinya berlaku secara umum ya. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Adapun hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif sering disebut dengan hak. Menurut isinya, ada hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada hukum publik atau hukum negara. Artinya hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan, yaitu warga negara. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling berkaitan dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Sistem hukum nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur kelembagaan hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Struktur kelembagaan hukum merupakan sistem dan mekanisme kelembagaan yang mendukung pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Struktur kelembagaan hukum yang termasuk di dalamnya yaitu lembaga peradilan, aparatur penyelenggara hukum, mekanisme penyelenggaraan hukum, dan sistem pengawasan pelaksanaan hukum. Lanjut ke materi hukum. Materi hukum adalah kaidah-kaidah yang telah dituangkan dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis. Lanjut ke budaya hukum, menunjukkan kesadaran hukum pada masyarakat. Budaya hukum adalah bentuk dari kesadaran hukum dalam masyarakat. Pada dekade terakhir ini, ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara optimal dalam hal pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
dalam pelaksanaan hukum. Selanjutnya, pendalaman materi berupa latihan soal. Carilah informasi atau berita dari koran atau majalah atau internet terkait tentang hukum di Indonesia. Identifikasi dan analisislah apakah hukum tersebut sudah berjalan dengan tepat atau masih ada yang mengganjal. Silahkan komentari sesuai dengan pendapatmu. Tulis jawabanmu di buku tulis lalu foto. Kirim jawabanmu di link yang ada di deskripsi di bagian bawah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tentang arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Semoga dengan video ini kalian lebih jelas ya tentang hukum. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.